Halo semuanya, sekarang akan saya mencoba menjelaskan tentang bagaimana AKM. Kita tahu bahwa AKM itu akan dilaksanakan di tahun ajaran 2021 di mana AKM itu digadang-gadangkan menjadi salah satu pengganti UN. Namun Bapak Ibu bisa mempelajari apakah perbedaan ataupun persamaan yang terdapat dalam AKM ataupun UN. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mengikuti atau memahami AKM dari guru belajar. Yang pertama adalah kita masuk ke SIM PKB. Jadi untuk bisa mengikuti kegiatan AKM yang dilaksanakan oleh pemerintah, diwajibkan adalah masing-masing tenaga pendidik ataupun guru harus memiliki akun di dalam SIM PKB. Setelah kita memiliki apa saja yang menjadi syarat untuk bisa masuk di SIM PKB, tentunya kita harus terdaftar di dalam Dapodik, dan dari Dapodik akan diberikan akun SIM PKB kita. Nah, ini dia. Setelah kita klik SIM PKB di Google, maka kita selanjutnya klik portal layanan program. Kemudian setelah kita klik, kita pilih yang guru belajar. Kita masuk ke dalam guru belajar. Nah, di sini saya sudah login karena saya sudah masuk akun saya sudah langsung otomatis masuk. Nah, kemudian kita pilih assessment kompetensi minimum. Di sini dalam asesmen kompetensi minimum ini kita bisa banyak belajar tentang bagaimana itu AKM, apakah perbedaan AKM, bagaimana itu bisa pelaksanaannya, bagaimana kita bisa memahami ataupun mengenal jenis-jenis soal AKM, dimana kita tahu bahwa di dalam AKM itu terdapat dua jenis, yaitu literasi membaca dan literasi numerik. Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam akun kita dalam SIM PKB, kita boleh masuk ke dalam grup Telegram, di mana di sini akan dibagikan ataupun di-share ataupun banyak para guru berbagi informasi tentang pelaksanaan AKM. Nah, di dalam pelaksanaan AKM ini sebenarnya jadwalnya ada 8 angkatan. Kemarin saya mengikuti angkatan yang pertama, yaitu angkatan pertama itu tanggal 9 sampai 27 tanggal 4 sampai 8 Januari 2021, di mana pelaksanaan BIMTEK guru seri AKM ini dilaksanakan ada 8 angkatan, dan masing-masing jadwal Bapak Ibu jika belum tahu bisa lihat di akun SIM PKB masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai melakukan kegiatan AKM dan syaratnya lulus 70 dengan syarat KKM 70 dan tuntas, maka akan tampil seperti ini, tautan seperti ini. Nah, jika kita klik seperti ini, maka akan muncul akan muncul tautan nanti pertanyaan-pertanyaan kembali. Nah, di sini saya sudah melaksanakan AKM, di mana banyak hal yang bisa saya pelajari dalam pelaksanaan AKM tersebut, di mana di situ Menteri Pendidikan menjelaskan tentang AKM, bagaimana itu AKM, bagaimana mengenali jenis-jenis soal literasi membaca, bagaimana mengenali jenis soal literasi numerik. Nah, kita tahu juga bahwa simpang siur tentang AKM di tengah pandemi seperti ini memang perlu kita pelajari. Nah, manfaatnya BIMTEK ini adalah kita bisa menambah pengetahuan sistematika SOP pelaksanaan dari AKM itu sendiri. Jadi Bapak Ibu perlu sekali untuk bisa belajar tentang AKM. Nah, jika sudah melaksanakan pelaksanaan AKM itu, nanti akan ada pretest, dan
post test, di mana pretest itu untuk mengukur kemampuan kita, pemahaman kita, sejauh mana kita bisa memahami tentang AKM itu sendiri. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam pretest itu kita bisa melakukan sebanyak 2 kali, namun tidak bisa dilakukan sebanyak 3 kali karena nanti langsung dari sistemnya sendiri akan memberitahu bahwa kita sudah lebih dari 2 kali melakukan tes. Nah, kemudian jika kita sudah melakukan tes, membaca setiap materi-materinya, karena kalau dari BIMTEK ini ketika kita misalnya ada miss, ada yang hilang satu soal, mereka akan informasikan dan kita tidak bisa maju ke tahap selanjutnya. Jadi setelah kita sudah selesai semua menjalankan sesi-sesinya, maka di akhir kita akan diberikan post test, yaitu kembali lagi seperti pretest soalnya. Nah, kita akan melihat sejauh mana apakah kita sudah paham atau pemahaman kita semakin bertambah tentang AKM. Nah, kalau kita kurang puas tentang nilai kita bisa ulangi tes kembali, dan sampai 2 kali. Ketika sudah lebih dari 2 kali, kita tidak akan bisa memberikan jawaban kita kembali. Nah, yang perlu saya informasikan adalah ketika kita melaksanakan post test ataupun pretest itu, di dalam post test dan pretest itu terdapat soal-soal yang memang dia memberikan jawaban-jawaban yang esai. Seperti contoh, kita diajak untuk membuat soal jenis AKM yang berkonten literasi membaca dan juga literasi numerik dengan konten ataupun tema yang mereka sediakan. Tapi sebelumnya kita sudah diajari bagaimana cara memahami soal AKM. Nah, jika kalau kita sudah selesai, nanti di dalam grup Telegram tersebut kita akan diberikan informasi apakah yang kita lakukan setelah kita tuntas melakukan BIMTEK tersebut, di mana pemberian sertifikat langsung dapat kita cek di sini. Nah, untuk cek sertifikat ini terlebih dahulu kita isi kuesioner yang berkaitan tentang pelaksanaan BIMTEK yang sudah dilakukan. Bagaimana sistem, bagaimana materi yang disajikan. Di sini adalah kuesioner yang menyangkut hal tersebut yang bisa kita isi dengan apa adanya. Setelah kita selesai mengikuti BIMTEK, kita disarankan untuk mengimbas, artinya memberikan pengetahuan apa yang sudah kita dapat kepada teman-teman sejawat atau teman sekantor kita, untuk bisa memahami bagaimana tentang pelaksanaan AKM, bagaimana pemahaman tentang literasi numerik dan literasi informasi. Nah, setelah kita sudah videokan, maka kita masukin tautan kemari ke dalam link ini, sehingga kita nanti apa tujuannya kita melakukan itu. Nah, kalau di sini sertifikat ini adalah sertifikat ketika kita sudah tuntas melaksanakan AKM dan kita sudah melewati KKM, artinya hasil dari post test kita itu lulus dari nilai 70 KKM yang sudah ditentukan. Nah, untuk kita mendapatkan sertifikat, kita bisa melakukan pengimbasan dengan bentuk video dan menganjurkan teman-teman sejawat untuk belajar SIM PKB. Untuk itu, demikianlah yang bisa saya berikan informasi tentang guru belajar seri AKM. Semoga dapat membantu Bapak Ibu semua yang ingin belajar tentang AKM. Dan yang paling utama adalah kita memiliki akun SIM PKB, dimana kalau supaya kita bisa punya akun SIM PKB, berarti kita harus terdaftar di Dapodik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.